Iluin Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman sahabat Iluin sekalian, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di Iluin TV, dan kali ini kita kedatangan 3 tamu yang istimewa. Wah, ini cewek semua nih. Grogi saya, ya. Dan ini ketiganya ini merupakan wisudawan terbaik. Kemarin wisuda tanggal berapa? Tanggal 3. Tanggal 3 semuanya. Saya 3. Oh, tanggal 3 semuanya ya. Iya. Kan wisuda kan 2 kali ya, tanggal 3 dan Tanggal 4. tanggal 4. Nah, ini kebetulan yang tanggal 3 semuanya. Jadi memang kemarin saya minta dari beberapa panitia, ya pertimbangan panitia dan juga dari teman-teman di Iluin untuk menghadirkan paling tidak 1 dari pasca sarjana, terus kemudian 1 dari S1 ya, S1 yang akademik dan satunya yang non akademik. Dan alhamdulillah ini kita kehadiran 3 tamu spesial wisudawan terbaik yang lagi anget-angete. Kita kenalan dulu ya. Pertama dari mana nih? Dari Mbak Lis. Ini Mbak Lis ini termasuk mahasiswa berprestasi non akademik ya. Non-akademik. Mahasiswa berprestasi non akademik. Kita kenalan, namanya Mbak Lisna ini, alamatnya Saya Lisna ini, alamatnya di Desa Tombo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Ini sudah banyak yang tahu insya Allah Pak, karena terkenal. yang tahu desanya. Oh, Iya, banyak yang tahu desanya karena desa kami ini salah satu tempat wisata di Kabupaten Batang. Kalau teman-teman dari Tegal mungkin belum tahu, nanti kalau ke Batang mampirnya ke Tombo ya. Iya, siap. Saya dulu tahu Tombo itu karena dulu kegiatan LPTQ sering di Tombo. LPTQ. LPTQ ya, dulu kan saya ketua umum LPTQ, dan ketika zaman saya itu sering Sering di kegiatan Tombo. di sana. Tahun berapa Pak? Tahun 2011-an. Oh, 2011. Oke, tahun 2011 itu ya di tempat pesantrennya, jalan pesantren apa namanya lupa saya. Al-Fadlu. Al-Fadlu ya, Iya, Pak Yai Al-Fadlu. Syakur ya. Pak Yai Pak Yai Syakur. Syakur, nggih. Sekarang masih sering buat kegiatan mahasiswa enggak? Kalau mahasiswa udah agak jarang sih ya Pak sekarang. Sudah agak jarang ya. Kalau spesifik mahasiswa UIN kayaknya agak jarang, tapi masih sering dipakai untuk kegiatan. Iya. Kegiatan yang lain maksudnya bukan dari Iya, UIN ya. iya, Jadi, bukan dari UIN. jadi memang pondok itu memang sering buat kegiatan dari luar ya. Iya, memang pondok kami sangat open ya Pak untuk teman-teman yang mau kegiatan di sana gitu. Karena tempatnya yang representatif, kemudian fasilitasnya cukup ya. Fasilitasnya cukup. Jadi kami berani merekomendasikan untuk teman-teman yang mau bikin kegiatan di sana, dan alhamdulillah pengasuh pondok pesantrennya juga sangat welcome ke teman-teman yang mau bikin kegiatan di sana. Masih banyak ini kebun teh. Oh, masih ya. iya. Sana selain kebun teh itu apa ya? Kopi ada Kebun nggak, teh. kopi? Kalau Kopi. kopi itu milik masyarakat Oh, kopi kampung. ada, cuma Iya. punya masyarakat kampung. Jadi dulu atas itu kan dulu kopi semua Pak. Tahun 98, 99 itu mulai diubah komoditasnya, diganti jadi teh sampai sekarang. Jadi yang ditanam teh. Makanya ya kebun teh sekarang makanya Bogor. Bogor ya. Masih Jawa Tengah itu. Puncak ya, kayak Iya, puncak Bogor. puncak. Tapi kayaknya nggak terlalu dingin ya, sejuk ya, Iya, itu sejuk, nyaman. sejuk. Jadi kalau buat kegiatan itu memang sangat nyaman ya, Iya. nyaman sekali. Jadi kalau dari pondok nggak jauh ya rumah jenengan? Deket, kalau Memang- jalan itu 3 menit paling. Memang asli kelahiran Tombo, orang Iya, tua juga asli Tombo. orang tua juga Tombo. Oh. Ini kemarin berapa semester kemarin ya? Ini boleh nggak usah Oh, dibahas. nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita. Nggak kan, Iya. ini kan memang Mbak Lis ini kan wisudawan non akademik ya, non akademik. Jadi mahasiswa Iya. berprestasi tapi non akademik. Jadi kuliahnya lama ini karena banyak bertarung di luar. Wah, enggak juga sih Pak, itu emang sayanya aja. Kemarin saya 12 semester teman-teman. Jadi 12 semester. saya ternyata satu angkatan dengan Mbak Arum. Oh. Awal masuknya itu kita ternyata Iya. seangkatan, masuk di 2019 ya Mbak Arum. Tapi bedanya Mbak Arum itu kemarin wisuda S2, saya baru wisuda S1. Wisudanya bareng.
Iya, Iya. wisudanya bareng, cuma apa beda. masuknya bareng, wisudanya bareng, cuma Iya, beda. beda. Ini S1, ini S2. Saya satu Tapi beliau kan S2. nggak apa-apa ya, maksudnya kan kesuksesan seseorang kan tidak ditentukan dari Nggih, lama dan Cepatnya, cepatnya Mas. daripada studinya kan. Nah, nggih. jadi seperti itu. Nah, berarti kegiatan sekarang apa Mbak Lis? Saya masih di rumah ya, Pak, sementara belum Nah, ada profesi yang saya lakukan secara resmi itu belum ada. Paling aktivitas organisasi yang masih berjalan. Sekarang masih di PWI PPNU Jawa Tengah, kemudian juga sedikit bantu-bantu di pondok pesantren, di madrasah diniyahnya lebih tepatnya, di madrasah diniyahnya bantu-bantu di situ. Selain itu nggih masih di rumah bantu-bantu orang tua. iya. Bantu apa? Bantu Bantu apa? ngabisin, Pak, Oh, bukan orang itu. kemarin itu Enggak ya? Bu Sophia itu Iya. sempat, oh ini Lis sama orang tuanya ada apa produksi apa Oh, gitu. kopi ya? Kopi, Oh, benar. nggih. Itu katanya sempat, maksudnya mau diekspor, bener nggak? Oh, ini yang diekspor itu bukan dari kami ya. Ah, ah, Karena ekspor itu kan skala besar ya, Pak. ah, Ekspor kan nggak bisa skala iya, kecil. iya. Kalau yang kami kelola ini kan masih kecil. Hmm. Saya sempat bercerita dengan beliau bahwa Hmm. waktu itu memang kami bersama dengan beberapa orang sedang Hmm. mempersiapkan untuk ekspor kopi waktu itu. Hmm. Tapi kan kita lihat hari ini setelah kita pertimbangkan satu dan lain hal Hmm. bahwa kalau kita ekspor secara besar-besaran, Hmm. salah satu dampaknya adalah harga kopi di kita nanti yang akan rusak. Akhirnya permintaan kita di sekitar kita tidak terpenuhi, tapi kita jual kopi keluar, oke lah mungkin kita mendapatkan harga yang lebih mahal, Iya, tapi iya, akhirnya kan permintaan di sini tidak iya, terpenuhi. Nanti iya. harga kopi di sini malah berantakan, Hmm. resikonya itu. Akhirnya Hmm. setelah mempertimbangkan banyak hal ya, Hmm. kita tunda dulu waktu itu. Jadi ada banyak pertimbangan ya. Iya. Dan Lebih tepatnya waktu itu gini, Pak, kopi yang kita kelola itu sudah kualitas Hmm. ekspor, gitu. Hmm. Berarti sekarang bantu orang tua, terus masih ngajar juga ya di pondok, Di madrasah di diniyahnya, madrasah iya, diniyahnya ya. madrasah diniyahnya. Oke. Dan rencana mau S2 tadi baru dari pasca katanya. Nggih, tadi baru inden, Pak. Dalam rangka apa tadi? Iya, daftar Daftar, S2, daftar S2. daftar S2. Bisa masuk semester ini atau besok jadinya? Tahun depan, Oh, tetap tahun di depan. Cuma 2024. tadi sudah daftar. Sudah. Oh, kayaknya ini inden pertama. Iya, Pak, saya pendaftar pertama itu. Pendaftar pertama semester depan ya. Nggih. Oke, ini Mbak Lis ya. Nah, sekarang kita kenalan sama narasumber yang lain. Ada Mbak Arum Wijaya. Ini dari Magister Pendidikan Bahasa Arab. Jadi S1-nya di UIN. UIN. UIN ya, ijazahnya UIN ya, bukan UIN. IAIN ya. Bukan. Oh, berarti UIN terus langsung lanjut atau berhenti? Langsung lanjut. Berarti jenengan lulus tahun berapa? 2000. Yang S1-nya, 2023. 2023. Langsung lanjut S2. Langsung lanjut S2. Berarti tepat 2 tahun ya. 2 tahun. Alamatnya Tegal ternyata, saya baru tahu. Saya Tegal. Tegalnya mana? Tegalnya Tebarang, masih Oh. Kabupaten Tegal. Pernah ke sana nggak, Mbak? Kalau Pager Barang kayaknya belum. Apa namanya Pager? Pager Barang. Pager Barang. Pager Ya, Barang. Pager Oh, Barang. itu nama kecamatan, Pak. Nama kecamatan Oh, nama sama kecamatan. desa juga. Cuma dulu ngekos ya, waktu S1 ngekos apa mondok? Mondok. Mondok di mana? Mondok di Ittihadus Syafi'iyah. Hmm. Ittihadus Syafi'iyah. Lah terus yang S2-nya? Masih di pondok yang sama. Oh, masih di pondok yang sama. Ya. Jadi mondok lama juga ya? Oh, Berarti iya. 6 Alhamdulillah. tahun ya selama kurang studi lebih. di UIN. Gusdur. Oh. Nah, Jangan dulu ngekos apa Mbak Lis? Semester 1 saya kos. Kos. Semester 2 mulai kerja. Hmm. Semester 1 mulai Berarti kerja. jenengan masuk tahun berapa ya? Dulu S1-nya barengan. 2019. 2019. Berarti Iya. sudah di sini ya, sudah di Sudah, Kajen sudah ya. di Nggak Kajen. pernah ngerasain kuliah Enggak. di sana ya. Enggak, Pak. Makanya Nggak tadi pernah. pas ke pasca itu saya sama teman saya kan, beliau cerita itu saya hanya membayangkan gitu. Oh. Beliau nostalgia, saya hanya membayangkan. Tapi Mbak Arum di sana pernah kebanjiran nggak? Yang S2 kan di sana? Kalau selama kuliah, alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya. kebanjiran. Iya, ya. Mudah-mudahan nggak banjir lagi lah. Sampai Saya lagi. dulu ngalami apa namanya? Lagi nguji mahasiswa, terus kemudian air itu bergerak. Saya pikir kan berhenti gitu loh. Iya. Ternyata naik terus cepet banget sampai itu saya masih ingat tuh puasa tahun 2017 apa 2016 itu. Motor saya itu sampai tenggelam. Itu mobil kampus itu banyak yang rusak ini. Itu kan Udah turun mesin. mahasiswanya terkabul, Pak. Ya enggak, itu kan doa masyarakat orang Pekalongan ya kan. Kalau doa ya Rob jadi Iya, wah datang robnya. Jadi roh. Iya, dan sekarang kegiatannya apa Mbak Arum?
di pondok masih bantu-bantu Oh, mengajar. masih di pondok. Ya, Oh, cuma tadi baru apa namanya? Pulang ke iya, Tegal. pulang terus ke sini lagi Oh. Loh, ini rencana sampai kapan di pondok? Kan sudah lulus. sampai Atau Februari. jangan-jangan mau dipek mantu sama kiai kan? Kayaknya yang itu, Pak. Oh, gitu. Kayaknya yang itu. Enggak, bener ini saya nanya. Sampai kapan mau mondok? Ya, untuk ini perjanjiannya sih 1 bulan lagi karena saya juga Oh, masuk ke pengurusan jadi masih perlu reformasi i- kepengurusan. iya iya iya. Oh, jadi masuk pengurus ya. Iya, Jadi ikut ngurusin di pondok. iya. Pak Yainya siapa namanya? Abah ya Pak Rutin. Oh iya Pak Yai Farudin. Yang pinggir jalan itu si Rawolaku ya? Ya, Yang depannya pinggir sebelah kanan perempuan? Perempuan semua kan itu kan? itu perempuan Lah yang katanya ada laki-laki yang sebelah kiri ya? yang laki Yang itu baru itu? baru Yang asrama baru itu laki-laki itu semua? khusus KIP. Oh itu khusus KIP. Ya, kalau yang sebelah kanan itu Hmm, reguler. hmm. Nah ini kenalan dulu nih. Ini saya agak asing itu. Mbak Nadia ya? Iya, Nadia Falaha, jurusan pendidikan Pendidikan agama Agama Islam. Islam. Ini jadi PAI, PBA. Ya, lumayan lah. Oh, ini tarbiyah semua ya. Ini kita nggak pilih-pilih ya teman-teman. Jadi dilalah ini kok tarbiyah semua. Ya saya juga tarbiyah juga. Ya PAI juga. Ini Mbak Nadia Falaha tahun berapa jenengan masuk? Tahun masuknya 2021, Mm-mm, ya. Berarti 2021. waktu akhir corona itu. Iya. Hmm. Berarti SMA-nya SMA COVID ya? Covid, betul. Enggak 3 tahun. 2 tahun. Oh 2 tahun. 2 Berarti tahun sempat akhir. kelas 10 Kelas 10 sempat, sempat 11, masuk full. 12 Berarti yang full. kelas 11, 11-nya 12 online semuanya. online semuanya. Ya, kayak ngimpi ya, maksudnya Iya, mimpi. tiba-tiba bangun sudah lulus gitu. Cuma Undangan lulus. berarti dulu ya sempat ikut yang online juga ya? Kan Online. masuk Iya. 2019 berarti S1 ya waktu Iya. yang ini S1 Mbak ini. masih S1-nya. Sekarang berarti kegiatannya apa Mbak? Atau sudah punya kesibukan? Alhamdulillah saya sudah mengajar, Pak. Oh sudah Iya, ngajar. jadi pulang dari wisuda besok paginya Oh dapat iya. panggilan kerja. Wih, Iya, gitu. mantap. Masya Allah, Jadi luar hari ini biasa. wisuda, besoknya langsung berangkat Iya, berangkat. ngajar di mana? Ngajar di MI dekat rumah, Pak. MI NU Oh, mantap lumayan ya. Jadi, Kesarian. dan masukin lamaran nggak? Masukin, Pak. Masukin. Iya. Cuma memang pas langsung dipanggil ya Iya, wisuda betul. terus paginya. Jadi memang itu rezeki ya. Maksudnya Iya. meskipun mohon maaf misalkan statusnya honorer pun, tapi kan banyak orang juga yang mencari tempat pun nggak Iya. nemu-nemu kan. Iya. Jadi saya kira ya salah satu bentuk bersyukurnya menjadi bagaimana menjadi guru yang Iya. dirindukan oleh murid-muridnya ya. Intinya ilmunya bisa bermanfaat, Bisa Pak. bermanfaat Betul. ya. Ini dirindukan oleh wali muridnya juga. Oke, berarti Mbak Falaha rumahnya Wonopringgo? Rumahnya Tegal, Pak. Oh, nyata Tegal juga? Iya, Adiwerna. Lah tadi dari Dari Tegal, Pak. Masya Allah, Iya. ternyata kita narasumbernya jauh-jauh ini. Ya, Mas Muhammad ini mah deket sini, Sragi. Ya, Masya Allah ini ya, demi apa namanya datang ke podcast Iluin untuk menginspirasi terutama kepada adik-adik mahasiswa sekalian bagaimana caranya menjadi seorang wisudawan terbaik. Nah, gimana sih rasanya Mbak Aris? Kalau untuk Jenengan saya, ketika kemarin ditentukan oleh saya ini termasuk salah satu yang menyeleksi, yang menyeleksi. Cuma memang ya kemarin bagus-bagus semua paling. Iya. Jadi bagus-bagus semuanya dan tapi kita ada prioritas. Ya prioritasnya itu adalah beasiswa non akademik itu memang kita berikan tidak melihat daripada prestasi akademik, tapi bagaimana dia kiprah di masyarakatnya seperti apa, terus kemudian aktif di organisasi atau tidak gitu kan. Iya. Ini kebetulan Mbak Lis ini kan mantan ketua IPPNU Kabupaten Batang, yang sekarang juga masuk di kepengurusan IPPNU Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Dan juga beliau mengajar di Madin, terus kemudian punya kesibukan juga di masyarakat ya. Terus kemudian kemarin juga kita lihat proposalnya Mbak Lis. Oh iya. Jadi proposal setelah lulus itu mau ngapain? Maksudnya mau ngapainnya itu sesuatu program yang realistis, bisa dieksekusi,
terus kemudian berdampak kepada masyarakat, ya. Karena mohon maaf memang kemarin itu ada yang memang prestasinya bagus, tapi memang akhirnya pertimbangannya itu, setelah lulus dia itu hanya merencanakan S2 saja, maksudnya itu nggak ngapa-ngapain di masyarakat gitu. Oh, iya. Akhirnya memang nggak kita pilih ya, tapi kalau dari segi kemampuan saya kira memang bagus semuanya itu. Jadi gimana rasanya ini kemudian, Iluin. Iluin ini memilih Mbak Lis sebagai mahasiswa, wisudawan Lulusan berprestasi, lulusan berprestasi non akademik? Kayaknya lebih ke beban moral ya, Pak. Beban moral. Kayaknya lebih ke beban moral. Menyandang predikat sebagai lulusan terbaik ini, eee, akhirnya jadi beban moral baru ya, karena mau tidak mau kita jadi ikon akhirnya, Pak. Icon. Iya, saya serasa jadi ikon, mungkin agak kepedean ya, tapi jadi ketika kemarin pamflet di posting Iya. akun Iluin itu kan kita belum tahu, Pak. Dan saya daftar ini tuh saya nggak berani ngobrol sama orang tua saya, karena Oh. saya kira orang tua saya itu sudah cukup capek ya melihat saya dengan Iya. jawaban, "Bu, saya sedang," gitu, "saya sedang," gitu, "saya sedang." Akhirnya saya nggak ngobrol sama orang tua saya cuma bilang tiap mau ke kampus itu, "Pagi pandongane Mak," gitu, saya kalau mau berangkat kampus itu, "Wis pandongane Mak paringi lancar." Kadang ibu saya tanya, "Lah ajeng napa?" "Sing penting pemberkasan," gitu, saya cuma bahkan bilang pemberkasan gitu. Ketika diumumkan, saya awalnya, wah kayaknya nggak mau saya Iya. posting dulu lah ini Iya iya. gitu, supaya besok di wisuda itu jadi kejutan untuk orang tua saya. Oh. Awalnya kayak gitu. Tiba-tiba ternyata diposting sama akun Iluin, kemudian ternyata nge-tag saya itu, Oh, heeh. adminnya nge-chat saya, "Repost Mbak," gitu. Repost Rambak gitu. Akhirnya saya repost, terus saya pikir ini kalau nggak saya kasih tahu ke orang tua, nanti orang tua saya tahu dari yang lain gitu. Akhirnya, ya udah akhirnya saya posting. Itu malam itu akhirnya, keluarga saya rame itu, Pak. Wah, Wah rame loh. grup WA keluarga atau Enggak, gimana? karena kan saya Oh, di rumah di jadi rumah? pagi mau wisuda, Heeh. keluarga saya itu ngumpul, Pak. Oh. Masak. Oh. Keluarga saya itu ngumpul masak. Ya saking karena mereka sudah sangat merindukan momen ini gitu. Betul betul. Orang tua saya inden untuk datang ke wisuda itu sampai 6 tahun kan. Masya Allah. Kalau Mbak Arum kan 4 tahun ya umum, orang tua saya kan nunggunya Sudah PO-nya itu ditunggu-tunggu gitu ya iya, momennya PO-nya itu kan ditunggu-tunggu. sampai 6 tahun gitu. Momen ini tuh momen yang sangat ditunggu-tunggu. Malam itu tuh masak di rumah. Mhm. Terus, teman saya itu datang ke rumah, niatnya mau Iya. ngobrol karena kita mau bikin komunitas baru di kampung kami. Mhm. Datang ke rumah itu buka pintu, salam, terus, "Wih, lulusan terbaik," gitu. Ibu saya belum ngeh itu, yang di dapur itu ibu saya sama adiknya belum ngeh. Terus lihat story saya, "Loh, kok lulusan terbaik?" gitu. Terus udah itu langsung riweuh. Saya itu dari dulu memang punya mimpi harus jadi lulusan terbaik, Pak. Iya. Saya dari SD itu selalu ranking 1 terus, peringkat 1 Mmm. terus. Predikat itu hilang waktu saya SMA. SMA itu saya sudah mulai agak kehilangan ketertarikan Oh, untuk mengejar prestasi. mengejar prestasi Iya ya, iya, karena betul. waktu itu saya tuh dari SD itu peringkat 1 terus, lulus MTS itu nilainya tertinggi Iya gitu, iya iya. peringkat paralel 1 itu. Mhm. Sampai di SMA, saya itu masuk jurusan yang tidak saya inginkan. Biasa, Oh. ngelese cah sing ora pateni. Dulu Saya tuh jurusannya apa dulu? Oh, IPS, iya padahal IPS. saya masuknya jalur prestasi waktu itu. Saya masuk jalur prestasi tapi kok masuknya IPS, padahal waktu itu saya tertariknya di IPA gitu. Iya. Akhirnya saya mulai, ya udahlah gitu. Iya iya. Pas lulus nilai UN saya itu tertinggi, saya kan masih UN ya waktu itu. Nilai saya tertinggi, tapi ternyata lulusan terbaik itu ditentukan berdasarkan nilai rapot gitu. Semenjak saat itu saya baru diumumkan lulusan terbaiknya, naik panggung itu saya WA ibu saya, "Ngapunten," gitu, karena ternyata terbiasa keren ya, terbiasa keren dari kecil ketika sampai di titik agak kurang keren itu ada perasaan bersalah ya. Iya iya. Padahal kan harusnya nggak boleh gitu ya, Iya, maksudnya betul. Biasa aja lah. iya harusnya biasa aja gitu. Semenjak saat itu, saya punya perasaan, "Oh ya sudahlah," gitu. Karena memang Mhm. nggak selamanya bumi itu kan untuk kita ya, nggak selamanya semesta itu kan punya kita itu. Mhm. Ada waktunya semesta juga untuk orang lain Betul gitu. betul Sampai akhirnya betul. kuliah,
ini juga sebenarnya jurusan yang sangat tidak saya inginkan, Mbak, PAI itu. PAI? Iya, dulu itu karena saya gini, saya tuh dari MTS, saya sudah masuk MTS, saya di pesantren. Iya. Kalau saya masuk ke PAI akan belajar itu lagi, Mhm. saya merasa mungkin saya nggak akan berkembang. Sampai Mhm. akhirnya Mhm. ternyata kampus tidak secup itu. Ternyata kampus nggak sesempit Iya itu, iya gitu. iya iya iya. Akhirnya di PAI berjalan, ada banyak hal yang bisa saya lakukan, Mmm. itu. Tapi tetap kalau lulusan terbaiknya ini beban moral. Iya. Waktu semester 8, kemudian saya tahu bahwa, saya kayaknya semester ini saya belum bisa lulus nih. Mmm. Itu saya merasa, "Oh, saya udah putus nih, udah enggak nih lulusan terbaik, udah enggak ini." Karena saya kira lulusan terbaik ya pasti harus yang lulus di tepat waktu, Mmm. dalam hal ini 4 tahun ya, Mmm. dengan predikat nilai tertinggi, sedangkan waktu itu IP saya itu turun di semester 4. Mmm. Semester 4, semester 6 itu IP saya turun. Kalau Mmm. di semester 1 itu masih tinggi tuh, saya masih di Mhm. 3,9-an gitu, Mmm. karena masih punya semangat untuk Iya ngejar itu. iya iya. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, ternyata ya sudahlah, loh kok kemarin setelah daftar wisuda muncul pamflet itu Iya iya di iya. grup calon wisudawan kan. Heeh. Wah, ini kayaknya semesta mendukung ini. Saya masih diberi satu kesempatan untuk ngejar ini gitu. Mhm. Terus saya daftar, saya siapkan project. Saya itu diskusi sama teman-teman sebelum Mhm. saya mengajukan project ini. Jadi Mhm. project saya ini kan berkaitan dengan keresahan kita ya. Saya nggak Mhm. tahu sih kalau teman-teman resah nggak sama situasi ini, tapi, saya itu sering bertemu dengan anak-anak, Mbak, di Madinah saya karena kelas saya itu kelas anak-anak, kelas Saifir yang isinya itu anak TKB atau anak SD kelas 1 itu. Akhirnya saya sering bertemu dengan mereka. Adik saya hari ini sudah ngajar di PAUD, Mhm. jadi saya sering diskusi dengan adik saya juga. Mhm. Ada beberapa permasalahan yang akhirnya saya angkat jadi project itu, dan alhamdulillah ternyata project itu yang kemudian mengantarkan saya untuk jadi lulusan terbaik, Iya, gitu. jadi, memang itu juga keresahan bersama ya. Iya Jadi makanya kemudian dari PPI Luwin juga merasa bertanggung jawab untuk menggarap itu juga, iya gitu. Jadi nanti yang kita harapkan kan Mbak Lis ini menjadi kepanjangan tangan daripada PPI Luwin untuk menggarap bagaimana keresahan, lebih ke parenting ya, iya, ke parenting. parenting, apa namanya, bagaimana mendidik anak itu biar menjadi anak yang berakhlak, ya, Iya berbudi, karena pendidikan itu kan tidak 100% diserahkan kepada guru ataupun iya, ustadz gitu kan, karena orang tua kan juga punya peran yang saya kira sangat vital sekali gitu. Jadi dulu itu sebenarnya nggak pengen PAI itu pengennya apa dulu itu? psikologi, Pak. Oh pengen ke Iya, psikologi. saya psikologi. Kenapa pengen ke psikologi? Dulu kelas 3 SMA ya, kelas 3 SMA itu saya udah follow akun-akun psikologi Apa tuh, ya? Pak, Instagram itu. Kelas 3 itu saya merasa kayaknya, wah, psikologi saya cocok nih. Saya Mhm. dulu merasa kalau saya orang yang tidak cukup mampu untuk mendengarkan orang lain. Heeh. Akhirnya, wah, kayaknya kalau di psikologi selain bisa memperbaiki diri saya juga bisa membantu teman-teman yang lain untuk, ya, membantu menyelesaikan masalah mereka, minimal membantu mendengarkan orang Iya lain dulu iya. itu kayak gitu, Pak. Jadi, wah, kayaknya psikolog ini, gitu. Terus, eee, dulu itu ekspektasinya kan tinggi, Pak. Iya. Wah, ini kayaknya kelak kalau kerja di perusahaan Mhm. harus jadi HRD nih, Oh. gitu dulu. Dulu, wah, kayaknya harus jadi HRD nih. Saya tuh cari HRD itu harusnya syaratnya apa ya? Iya. Ternyata kan kalau HRD sebaiknya itu psikologi. Memang kebanyakan psikologi, HRD Iya. itu. Mhm. Akhirnya dulu, wah, harus psikolog nih gitu, harus Mhm. psikologi. Tapi, selain satu dan lain hal soal jarak ini itu ya, orang tua saya memang agak membatasi Iya. gitu. Jadi orang tua saya menginginkan punya anak yang jadi guru, gitu. Mhm. Punya anak yang jadi guru, kemudian dulu kalimat ibu saya tuh, "Ya wis nek arep kuliah Ngalongan," gitu, "nek orang Ngalongan suka usah," gitu. Oh gitu, yang dekat gitu Iya, ya? yang deket. Kalau adiknya itu lulusan mana? Yang Adik ngajar di saya belum belum kuliah. oh belum Iya, kuliah, tapi jadi sudah ngajar ya? sudah nggih. Ya Oh. sifatnya masih bantu-bantu sih, Pak, Oh, di nggih sekolah. nggih Jadi nggih lulus nggih. SMA, kemudian sekarang bantu-bantu di ini. Tahun Heeh. ini insyaallah masuk kuliah. Di? Di STAIKAP Oh di Pekalongan. STIK Iya, Pekalongan. di STAIKAP. Tapi kalau misal ini minat psikologi sebenarnya kan bisa ya, maksudnya tetap ke PAI, cuma nanti Mhm. lebih mengembangkan psikologi pendidikan Islam. Oh Iya kan bagus sekali tuh. iya. Iya, jadi maksudnya, jurusannya juga tetap diambil, tapi cita-citanya itu masuk gitu Bidang loh keilmuannya heeh, tetap masuk bidang ya, Pak. keilmuannya Iya. tetap di psikologi pendidikan Islam, Mhm. ya. Jadi anu Mbak Lis, kira-kira persembahan ini untuk siapa ini?
Oh, jelas. prestasi jenengan ya kemarin? Prestasi saya untuk orang tua saya, Pak. Tetap untuk orang tua ya. Menebus kesalahan nggak terbaik waktu SMA. Tapi kalau kita lihat kemampuan akademiknya lumayan sebenarnya ya. Maksudnya SD-nya ranking 1 terus gitu kan. Oh iya. SMP-nya juga bagus. Mungkin mulai SMA Mm. ya. Kalau saya baru taubat itu setelah S2. Baru tahu Enggak Pak. serius. Saya dulu itu pokoknya harus jadi yang terbaik sama gitu ya. Jadi Iya. di SMP saya sempat peringkat 2 atau 3 ya, saya lupa itu. Kalau nggak salah 2. Mm. Jadi peringkat 2 UN, ujian nasional. Terus kemudian Alia juga sama. Alia Iya. peringkat 3. Alia peringkat 3 ujian nasional. S1 juga wisudawan terbaik, S2 juga sama. Nah, S3 saya udah mulai tobat. Jadi S3 itu saya udah nggak ngejar itu. Prestasi itu yang penting target saya di S3 itu memang cepat selesai. Mm. Karena saya waktu itu kan kuliahnya di UIN Jakarta dan pakai biaya sendiri. Iya. Tapi kodarullah sama ternyata jadi wisudawan terbaik di sana itu. Oh, alhamdulillah. Dan itu nggak pernah apa ya, Tidak pernah terbesit terlintas ya, nih. jadi nggak pernah terlintas gitu. Jadi memang ya takdir itu seperti itu ya, kadang Iya. nggak kita kejar datang kayak gitu. Kadang Iya, yang benar. dikejar Malah malah menjauh. menjauh itu. Oke, jadi buat orang tua ya, Iya, ya orang tua. pasti untuk orang tua. Nah ini sekarang ini Mbak Arum ya, gimana Mbak apa menjadi dulu PBA anu ya, IPK-nya berapa dulu waktu S1 yang Waktu S1? itu 3,89. 3,89 tinggi juga ya. Cuma mungkin ada yang lebih tinggi lagi. Iya. Saya agak menyesalnya tuh kenapa saya ikut di wisuda pertama. Soalnya di Oh. wisuda yang kedua ternyata terbaiknya itu 3,86 apa Oh 87 gitu, malah di bawah jenengan ya? Iya. Oh, Iya, tapi ya nggak apa-apa, yang penting kan udah selesai. Iya. Iya. Tapi saya pikirnya kalau misal saya wisudanya Mundur. yang kedua, saya belum tentu S2. Belum tentu Oh, S2. iya. Betul, S2. betul. Karena waktu itu kan sebenarnya lulus mau langsung kerja. Tapi kok ternyata pas izin sama pengasuhnya belum dibolehkan untuk pulang. Jadinya saya izin bekerja di sini masih belum boleh. Tapi kemudian kebetulan Pak Kaprodi MPPA, Pak Taufik ngechat ke saya, Mbak daftar S2. Terus saya ya kebetulan juga ada tabungan, jadinya yaudah saya daftar S2-nya dan baru izin ke pengasuh, boleh Mbak silakan. Karena orang tua saya itu sangat mendukung kalau urusan pendidikan, silakan saja. Yang terpenting mau bertanggung jawab seperti itu. Jadinya ya, untuk prestasi sendiri, urusan prestasi sebenarnya nggak terlalu saya harus yang terbaik. Tapi saya harus dapat beasiswa. Seperti itu. Karena ya motivasinya karena faktor ekonomi mungkin ya, dari ekonomi keluarga bukan dari keluarga yang mampu, dan saya sadar akan itu. Dan yang bisa saya usahakan itu, kalau saya nggak berprestasi, mau dari mana lagi? Jadi saya S1 juga alhamdulillah KIP, terus S2 full ya berarti ya, kalau KIP kan full kan? Full sampai akhir. Dan di S2 beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi luar biasa ini. Ini kira-kira persembahannya buat siapa ini Mbak? Ya yang paling utama untuk orang tua. Ya tetap orang tua. Dan juga orang tua juga ya, orang tua yang di rumah keluarga dan juga orang tua di pondok. Oke, sekarang Mbak Nadia. Saya ini paling susah ngapalin nama. Mbak Nadia Falaha ya? Iya, betul, Pak. Gimana Mbak rasanya kemarin? Jenengan tahu jadi wisudawan terbaik? Sebelumnya belum tahu, Pak. Enggak, maksudnya Hamin berapa? Hamin 2 minggu. 2 minggu ya? Iya, disuruh sambutan, Pak. Oh, disuruh Iya. sambutan. Karena menjadi wisudawan terbaik. Weh. Jadi ada yang nelpon atau ada yang WA? Ada yang WA. Ada yang WA diminta untuk sambutan perwakilan wisudawan. Oh, terus jenengan nggak nanya, loh kok saya gitu? Iya, saya nanya Pak. Oh, nanya. Bu, ini beneran saya gitu. Iya Mbak, kamu jadi wisudawan terbaik. Wih, Gitu, terus Pak. waktu itu reaksinya gimana? Kaget Pak. Kaget. Tapi ya juga alhamdulillah karena mungkin ini doa orang tua saya yang terjawab ya. Dengan pemberian nama Nadia Falaha panggilan keberuntungan gitu Pak. Mungkin ini juga beruntung Pak, bukan karena semerta-merta saya itu cerdas ataupun apa, ini betul, itu keberuntungan. Iya. Ya semuanya atas kehendak Allah ya. Maksudnya kita juga nggak boleh menuhankan ikhtiar kita kan. Ikhtiar itu kan hanya untuk kewajiban kita saja gitu. Lah terus nganu Mbak, gimana rasanya setelah itu
di depan teman-teman, terus setelah apa jadi beban moral nggak? Itu gimana? Rasanya emang memiliki tanggung jawab yang lebih ya, Pak. Saya kayak memiliki harus benar-benar memantaskan diri saya gitu. Karena mungkin orang-orang setelah ini nganggap saya memiliki ekspektasi yang tinggi ya. Iya. Nadia Falaha jadi wisudawan terbaik gitu. Kayak gitu, Pak. Yang IPK-nya jebol Yang 3,99. Berapa sih kemarin IPK? 3,99. Oh, 3,99. Sini hampir jadi malaikat. Malaikat tangkusan. Untung ya 4 ya. Ini kalau 4 ini apa wajib dicuri gitu. 3,99. Kalau Mbak Arum berapa kemarin? 3,97. 3,97. Ini nyaris-nyaris semua ya. Ada yang 4,1. Gimana persembahannya untuk siapa aja nih? Tentunya untuk kedua orang tua saya, Pak. Karena tanpa doa kedua orang tua saya mungkin saya nggak bisa sampai titik ini. Iya. Dan juga saya berikan kepada keluarga-keluarga yang sudah membersamai selama ini, kepada dosen-dosen, guru-guru saya, kiai saya yang ada di pondok, kiai saya semuanya, dan teman-teman yang selalu mendukung. Jenengan dulu mondok ini S1-nya mondok Iya betul, Pak. full Full dari awal sampai akhir. dari awal sampai akhir. Di mana? Di pondok pesantren Bustanul Oh, Mansyuriah. di Bustanul Iya, Mansyuriah. betul, Pak. Oh. Saya mau tanya sama Mbak Arum dulu ini. Ini tadi IPK-nya S1 bagus, S2-nya bagus, pasti punya pola belajar khusus strategi. Gimana ini strateginya? Ya, untuk strategi sendiri, ya saya seperti mahasiswa pada umumnya yang kadang malas, kadang Manusiawi, Mbak. kalau ada tugas, kadang nanti mepet deadline ya, saya juga seperti itu. Tapi waktu dulu saya masih seperti itu, tapi pas S2 udah nemu metode yang pas lah. Oh, S2 baru menemukan. Iya. Tapi S1 belum menemukan kok sudah bagus IPK-nya. Kalau mungkin kalau S1 saya dikejar-kejar beasiswa. Oh gitu. Iya. Oh. Kalau di S2 karena waktunya kan juga mengecoh kan, Iya kita kuliah sih. cuma 3 hari dan waktunya pun di waktu-waktu orang senggang jam 4 sampai jam setengah 9. Iya. Itu kan kalau kita terlena nggak keurus ya, Mbak. Nah, saya menemukan metode Pomodoro, yang metode Jepang itu. Apa namanya? Pomodoro. Pomodoro, Ya. metode Pomodoro. Nah, Gimana itu? metode Pomodoro itu kita kayak belajar 30 menit. Setelah itu kita break 15 menit untuk terserah mau snacking. Yang penting ada apa? Selingan. Yang penting ada selingan buat Oke. kita break channel. Jadi kayak tesis sendiri kan ya kalau garap langsung sekali garap, mungkin kita nggak bisa kan, pusing dan lain-lain. Nah, saya mencoba metode itu ternyata bisa juga. Akhirnya saya mencoba itu untuk menyelesaikan tugas yang S2 juga tesisnya seperti itu. Dulu waktu berarti jadi pengurusnya itu tahun berapa ya? Jadi kan berarti S1 2019. Iya, Terus jadi pengurus pondoknya itu pas tahun berapa? jadi saya masuk pondok itu kan pondok baru diresmikan, Pak. Oh iya. Baru. Iya. Ya, otomatis ya sejak Pak. Oh, sejak saat. Oh, baru berarti merintis ya? Baru Ikut merintis ya? Iya, ikut. Oh. Nah, tapi ya kayak baru benar-benar kayak jadi pengurusnya Iya. semester 6. Ikut ngajar juga? Alhamdulillah ya. Dari S1 ikut ngajar berarti? Enggak, berarti itu akhir semester di S1 Oh, akhir S1 baru ikut ngajar, sampai kemarin S2 juga ngajar ya? Iya. Oh, jadi ngajar, tapi kan ngaji juga kan? Sama Juga. kiainya kan? Iya, Ngaji, ngajarnya ngajar. Di madrasah di Banyak apalan ya sih di situ? Ya, Pak. Fleksibel ya, karena Soalnya mungkin kita sambil kuning. kuliah kayaknya ya, maksudnya tuh kan Iya. nggak yang terlalu harus hafal ini dan itu gitu kan? Iya, yang hafalan itu khusus yang KIP karena tuntutan dari Mahar. Iya. Lah kan S2 beasiswa juga kan tuntutan juga berarti 2 tahun harus selesai kan? Iya, Merasa ini nggak sih Tuntutan juga. dikejar-kejar terus jadi beban itu nggak sih? Sebenarnya tidak sih kalau Enggak ya? S2 itu karena saya ya punya target juga. Kalau sebenarnya di diri saya kan mulai sekolah lebih dulu daripada teman-teman saya. Saya SD 4,5 tahun, Mbak. Jadi kan karena saya sama Mbak ini kan Mbak Lis kan kita lulusannya sama tahun ini di angkatan yang sama 2012. Tapi tahun lahirnya beda. Tapi tahun lahirnya beda. Mbak Lis sudah umur berapa? Nggak usah dibahas. Usianya nggak usah dibahas. Ya, ginilah. Iya. Saya ada kesempatan 2 tahun untuk menyetarakan usia, Iya. gitu, Pak. Jadi saya
Gimana caranya saya lulus tepat waktu Iya, biar iya, nggak iya. kelebihan. Biar nggak Saya kelebihan. gitu, Oh. biar nggak terlalu tua. Iya. Tapi ya nggak ada beban tersendiri sih karena saya suka karena pilihan S2 itu pilihan saya sendiri. Iya, Jadi saya siap bertanggung jawab. iya. Hmm. Tapi kalau S2 kalau menurut saya ya pribadi itu memang lebih ringan sebenarnya. Maksudnya di S1 itu kan full tugas toh, Iya. macam-macam dan lain sebagainya lah, teknis banget gitu kan. Kalau di S2 ini kan sementing aktif di kelas gitu kan. Lah untuk bisa aktif kan harus banyak membaca. Nah itu kuncinya, harus banyak membaca buku, banyak membaca jurnal ya, terus Iya. kemudian banyak observasi, terus ya itu tadi aktif di kelas. Nah, teori harus cepat selesai, ketika penelitian harus ini apa aktif, fokus gitu, jangan disambi-sambi yang lain gitu. Karena biasanya kendala teman-teman saya, mahasiswa pada umumnya lah ya, S2 maupun S3 itu biasanya di penelitian Mbak Lis. Ini Mbak Lis yang mau masuk. Ini Kan malahan keliriknya ke masuk sini S2 gitu. juga nggak? Iya, Pak. Di UIN, Si Win. di UIN Gus Dur ya? Iya. Oh kemarin dapat voucher ya? Dapat Wih, Iya. voucher apa bebas masuk S2 atau gimana? Iya, beasiswa 3 semester. Oh beasiswa 3 Iya. semester. Uang masuknya bayar? Bayar Oh sendiri. bayar sendiri, Iya. jadi alhamdulillah lah lumayan. Iya. Saya dulu juga, ya saya dulu nggak ada ya, apa namanya, biaya masuk sendiri, terus cuma memang dikasih uang 5 juta cash. Ini kasih beasiswa buat ganti uang masuk gitu dari UIN, dari Stein waktu itu ya. Iya. Jadi gitu. Nah, jadi tadi istilahnya apa Mbak Arum? Apa tadi strategi? Metode. Metodenya apa namanya? Metode. Pomodoro itu istilah itu memang sudah ada ya? Metode Jepang. Oh itu dari Jepang. Jadi belajar 30 menit misalkan, terus kita kasih break terserah apa aja, kita 15 menit, Iya. terus lanjut lagi. Terus lanjut lagi mengerjakan lagi. Oh, jadi gitu. Tapi meskipun berhenti-berhenti tapi kan terus gitu. Terus. Jadi durasinya itu lebih banyak gitu. Iya, Cuma kan iya. memang nggak jadi beban ya, maksudnya nggak Jadi pusing, nggak kita stres nggak gitu ya. terlalu Iya, banyak nggak selalu sepaneng. ada jeda. Hmm. Oke. Nah, ini kalau Mbak Lis ini kan meskipun beasiswa non akademik tapi kan saya kira jenengan itu tadi ya ranking 1 Iya. terus ya. Jadi sebenarnya IPK-nya berapa sih kemarin? Kemarin 3,7 berapa Ya ya? bagus ya, masih bagus ya. Masih. Maksudnya kan di atas 3,5 dengan Iya. aktif organisasi yang saya kira sangat luar biasa kan itu termasuk di atas rata-rata lah. Itu gimana? Maksudnya tetap terjaga gitu, maksudnya aktif di organisasi tapi IPK-nya masih standar bagus itu gimana? Oh, kalau metode khusus saya kayaknya nggak ada ya, Pak. Nggak Saya ada. tuh ya belajar secukupnya, main banyakin gitu. Enggak lah ya, kalau saya belajar itu ini sih, saya memang mengulang apa yang sudah dibahas di kelas. Hmm. Dan kalau di kuliah itu kan kita di pertama masuk sudah langsung tahu kan kita akan bahas apa aja gitu kan. Ya saya selalu curi start memang, Pak. Jadi besok kita mau materinya apa ini gitu. Kalau dulu di semester awal itu kan ada pembagian kelompok dengan segala materinya lah. Maka memang saya akan curi start untuk belajar dulu soal itu. Kalau kemudian ini, ya privilege pernah belajar di pesantren, saya yakin itu juga dirasakan oleh teman-teman, Pak. Iya, iya. Teman-teman yang di pesantren, kemudian jurusannya PAI, pasti akan merasa materi di kelas itu ya seperti ketika kita ngaji gitu. Iya, iya. Apalagi kalau mondoknya sudah lebih awal, itu materi yang pernah kita kaji sebelumnya. Jadi Iya, ketika iya. masuk kelas itu, makalah udah hafal nih gitu. Ini isinya ini nih gitu. Jadi Iya, iya. gitu. Iya, kalau metode khusus saya nggak ada sih, Pak. Tapi kalau mutolaah ya sedikit banyak saya lakukan. Iya. Jadi memang istilah orang pintar itu sebenarnya adalah orang yang lebih dulu tahu. Iya, Benar kan betul. ya? Iya, Setuju nggak? setuju, Pak. Iya. Jadi kan ada bedanya tuh, ada orang cerdas, orang pintar, cerdik, apalagi ya? Apa namanya? Jenius ya, jenius, cerdik, cerdas, pintar kan beda-beda tuh. Iya, Kalau pintar itu kan itu hanya sekedar orang yang memang lebih dulu tahu gitu. iya, Ya kan terlihat pintar. Nah, kita biar di kelas itu memang terlihat pintar ya berarti malamnya harus baca dulu kan. iya. Nah, dulu saya kenapa terlihat pintar? Karena dulu saya itu ketika zaman S1 itu punya usaha jasa pengetikan makalah. Oh, sambil ngetik sambil baca materinya. Oke. Jadi kan Ide bagus. jadi kan itu apa namanya? Satu makalah kan dibuat satu kelompok. Satu kelompok itu Iya, kadang Pak. isinya 3 sampai 5, 4 ya. Iya. 3, 4.
Itu terkadang ya memang penyakit juga ya, tidak hanya di kampus kita, mungkin di kampus lain juga sama ya. Maksudnya tugas makalah kadang yang ngerjain cuma 1, 2 orang kan. Ya, iya, Nah, betul. kebetulan karena yang ngetik saya lebih tahu daripada yang, anggota yang masuk kelompoknya itu yang nggak ikut ngerjain makalah. Jadi saya udah tahu apa yang mau dipresentasikan Oke. itu apa gitu. Kayak Akhirnya kan menarik. akhirnya kan terlihat pintar gitu. Iya. Sebenarnya ya nggak pintar juga. Iya. Ya gitu. Ya dulu ini juga apa, karena, terpaksa ya harus mencari uang saku sendiri, Iya, akhirnya ya betul. harus punya ide. Ini meskipun nggak punya laptop, buka jasa pengetikan makalah. Jadi ngetiknya itu di warnet dulu ya, masih ada Oh, warnet itu iya. 1 jam 3.000. Ini bisa dapat 20 halaman, 25 halaman gitu. Satu halaman itu kita ngetik, Rp1.000 kan tinggal dikalikan aja ya, Iya. lumayan ya. Saya kumpulin, alhamdulillah semester 6, semester 7 bisa beli laptop sendiri. Sampai sekarang punya penerbit. Ya ampun. Ini dari situ sebenarnya ya sejarahnya itu. Oke lanjut ya, jadi curhat. Sekarang Mbak Falaha gimana? Mbak Falaha punya trik belajar khusus? Sebenarnya saya juga sama kayak kebanyakan mahasiswa yang lainnya. Ya. Saya belajar itu kalau habis sepulang madrasah gini ya Pak, malam hari itu saya belajar sekitar jam 8 sampai jam 9. Kemudian dilanjut lagi baca-baca kalau habis subuh itu kan waktunya masih fresh ya Iya, Kak. masih fresh. Mudah menangkap pelajaran gitu. Dan yang penting itu ketika saat perkuliahan, saya dulu sempat dipesani oleh abah saya, kalau setiap kuliah itu berusaha untuk mengirim Al-Fatihah untuk dosennya gitu, Oh. Pak. Jadi ada Biar dosennya klepek-klepek. intinya kayak didoain dosennya gitu. Kan Oh. kita semua Iya. juga nggak tahu ya, pemahaman itu bisa masuknya saat apa gitu. Nggih. Jadi apa namanya, jalan darat dan jalur darat dan jalur Jalur langit, udara. jalur dunia dan jalur langit gitu Iya, ya. betul. Wah, itu sebenarnya saya sama juga ini. Oh, oke. Jadi saya itu kalau mau bimbingan, Iya. itu dosen itu tak Al-Fatihah Betul. dan ternyata memang top chair Top, juga ya. betul, Pak. Boleh ini dicoba teman-teman, terutama yang masih mahasiswa. Ini juga berlaku kalau mau lamaran ya. Mau cari jodoh, ya mau kenalan atau misalnya mau dikenalan dengan calon mertua, ini mertuanya di-fatihai dulu. Sudah punya calon belum Mbak Lis? Alhamdulillah Oh sudah. ini sebentar lagi kayaknya nih. Mohon doanya. S2 selesai atau nikah di tengah jalan? Wah, saya Atau belum ini tahu mau tuh ya, nikah Pak. dulu nanti S2 baru masuk? Nanti kita lihat tahun depan. Atau Falaha belum atau sudah ada kepikiran buat? Belum, Pak. Belum juga? Belum gitu. Yang penting studi dulu Iya. ya. Ini saya mau tanya sama Mbak Arum ini. Jenengan kan yang sudah menyelesaikan S2 ya. Iya. Kira-kira apa perbedaan mendasar ini? Kuliah S1 dan S2 itu. Ini biar yang mau masuk ini biar dapat Spill. spill-nya.